Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di latihan soal dan pembahasan untuk P3K Perawat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kompetensi teknis ya. Kita belajar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Oke, kita mulai dari nomor 1. Seorang anak perempuan usia 2 tahun dibawa ke UGD dengan keluhan sesak nafas. Hasil pengkajian didapatkan retraksi interkoste, frekuensi nadinya 120 kali per menit, frekuensi nafas 40 kali per menit, suhu 37,6 derajat Celcius. Apakah tindakan utama pada kasus di atas? Oke, kita lihat ya, kira-kira masalah keperawatannya apa pada soal ini? Ya, frekuensi nafasnya 40 kali per menit dan ada retraksi interkoste. Di sini menunjukkan adanya gangguan pola nafas. Nah, kira-kira tindakan utamanya adalah mana yang bisa menyelesaikan masalah? Oke, kita buka kuncinya, yaitu D ya, memberikan terapi oksigen. Kata kuncinya yaitu keluhan sesak nafas. Hasil pengkajian didapatkan retraksi interkoste. Vital sign-nya frekuensi nadi 120 kali per menit, frekuensi nafas 40 kali per menit, suhunya 37,6 derajat Celcius. Maka berdasarkan data tersebut, pasien mengalami masalah keperawatan pola nafas tidak efektif. Maka cari tindakannya sesuai dengan masalah tersebut. Oke, jawabannya adalah D, memberikan terapi oksigen. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Seorang anak perempuan usia 2 tahun dibawa ke IGD karena mengalami robek pada kemaluan karena jatuh pada saat naik sepeda. Anak menangis dan menolak saat akan dilakukan pemeriksaan fisik. Apa yang harus dilakukan perawat pada anak tersebut? Ya, ini kira-kira ada dampak apa nih? Ada dampak hospitalisasi ya, ada kecemasan. Nah, kira-kira mana yang memungkinkan untuk bisa dilakukan pemeriksaan? Pakai cara apa? Oke, kita buka. Jawabannya adalah E ya, melibatkan orang tua saat melakukan pemeriksaan. Kata kuncinya anak menangis dan menolak saat akan dilakukan pemeriksaan fisik. Menangis dan menolak. Vital sign-nya tidak ada. Peran orang tua dalam mendampingi anak saat pemeriksaan dapat mengurangi dampak hospitalisasi atau kecemasan pada anak. Mungkin kalau orang tuanya disuruh keluar, dia hanya bersama dengan perawat, akan merasa tidak nyaman. Sehingga dilibatkan orang tuanya dalam pemeriksaan. Oke, kita masuki soal yang ketiga. Seorang ibu membawa anaknya usia 1 bulan ke klinik, usia 1 bulan. Saat lahir, bayi sudah mendapatkan imunisasi pertama. Sudah dapat imunisasi pertama. Kondisi bayi saat ini membaik karena sebelumnya menderita gastroenteritis, sehingga ibu tidak membawa anaknya untuk melakukan imunisasi selanjutnya, disebabkan kondisi kesehatan. Tidak membawa anaknya untuk melakukan imunisasi selanjutnya. Pada kasus di atas, imunisasi apa yang terlewat? Jadi yang terlewat pada usia 1 bulan, karena imunisasi yang pertama pada saat setelah lahir, ini sudah diberikan ya. Jadi kita harus menghafal ya. Oke, jawabannya adalah imunisasi A, B, C, G. Untuk pembahasannya, seorang ibu membawa anaknya usia 1 bulan. Saat lahir, bayi sudah mendapatkan imunisasi pertama. Berikut adalah daftar imunisasi ya. Jadi kita refresh ulang.
Untuk daftar imunisasi pada bayi baru lahir kurang dari 24 jam, ini mendapatkan imunisasi HB0. Kemudian usia 0 sampai 1 bulan mendapatkan imunisasi BCG dan polio 1. Usia 2 bulan DPT HB HIB 1 dan polio 2. Usia 3 bulan DPT HB HIB kedua dan polio ketiga. Usia 4 bulan DPT HB HIB ketiga, polio keempat, dan IPV. Kemudian usia 9 bulan campak atau MR. Oke, jadi ini kita ingat betul ya, tiap-tiap usia dan imunisasi apa yang didapatkan. Oke, kita memasuki soal keempat. Seorang perempuan usia 23 tahun menikah pada awal Januari tahun 2022. Datang ke klinik dengan keluhan mual muntah, terlambat menstruasi selama 14 hari, HPHT adalah 12 Februari 2022. Dari hasil pemeriksaan beta HCG dinyatakan positif hamil. Kapan taksiran persalinan pada ibu tersebut? Oke, kita menggunakan rumus ya. Kira-kira kalau menstruasi HPHT-nya di bulan Januari, Februari, Maret, bagaimana rumusnya? Oke, kita buka dulu kunci jawabannya, yaitu A. Tanggal 19 November 2022. Untuk caranya ya, HPHT terakhir adalah 12 Februari 2022. Kita menggunakan rumus Nagel. Ini berlaku untuk HPHT Januari, Februari, Maret, maka harinya ditambah 7, bulannya ditambah 9. Nah, ini kan tanggal 12, jadi ditambah 7, yaitu tanggal 19. Kemudian Februari adalah bulan kedua, ditambah 9, yaitu jumlahnya 11. 11 ini adalah bulan November. Untuk tahunnya tetap. Tapi ketika memasuki bulan April, HPHT April sampai Desember, maka harinya tetap ditambah 7, bulannya dikurangi 3, tahunnya ditambah 1. Diingat betul ya untuk rumus ini. Kita memasuki soal yang kelima. Seorang perempuan usia 31 tahun, G2P0A1, datang ke poliklinik kandungan memeriksakan kehamilannya. Datang dengan keluhan cemas karena sejak kemarin tidak merasakan pergerakan janinnya. Hasil pemeriksaan usia kehamilan adalah 7 bulan. Apakah tindakan yang harus segera dilakukan? Nah, kira-kira kalau tidak merasakan pergerakan janin, yang harus dilakukan dengan segera mungkin adalah, kita buka kunci jawabannya adalah D ya, mengukur DJJ, denyut jantung janin. Maaf ya, ini D ya, bukan C ya. D, mengukur DJJ. Keluhannya, kata kuncinya yaitu keluhan cemas. Karena sejak kemarin tidak merasakan pergerakan janin. Vital sign tidak disampaikan di soal. Sehingga tindakan yang dilakukan yaitu mengukur DJJ yang bertujuan untuk mendeteksi denyut jantung ya. DJJ normal yaitu 120 sampai 160 kali per menit. Oke, cukup sekian ya untuk latihan soal pada kesempatan kali ini. Tetap semangat, yakin untuk jadi ASN. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.